pengasuhan ke orang tua itu sudah sadar atau belum ya, seperti itu. Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita menjadi orang tua itu sudah sadar belum ya kalau kita itu sebetulnya orang tua nih. Kita itu sebetulnya ayah, kita sebetulnya ibu. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat. Nah, ini kita udah mulai. Nah, sebetulnya gini sih, teman-teman sekalian, sebelum kita mengenal seperti apa karakteristik anak kita, ini yang nanti kita akan bahas juga, ini akan berfungsi atau akan berguna untuk memetakan, untuk menganalisa karakter diri kita sendiri. Karena sebetulnya gini sih, yang namanya parenting atau yang namanya pengasuhan itu sebetulnya harus dilakukan secara sadar. Karena dari beberapa, saya dari tahun 2011 sudah melakukan proses analisa perilaku manusia ini dan melakukan konsultasi dengan berbagai orang tua. Ternyata memang selama ini yang namanya pengasuhan atau parenting kita dilakukan secara tanda kutip autopilot atau secara tidak sadar, seperti itu. Artinya apa sih maksudnya? Maksudnya kita secara tidak sadar memaksakan atau kita kita melakukan pola pengasuhan itu sesuai dengan apa yang orang tua kita lakukan kepada kita, seperti itu. Nah, dengan pengasuhan yang turun lah ya Kak ya, betul. Akhirnya secara lebih ke turun temurun pengalaman orang tua ya. Betul. Kita pernah diajarin atau pernah diasuh orang tua seperti apa, walaupun mungkin hati kecil kita berkata, aku nggak mau tuh nanti kalau mendidik anakku kayak gitu. Nah, secara nggak sadar kita akan terbawa tuh seperti itu. Karena apa? Karena tadi kita melakukan pengasuhannya itu tidak banyak yang melakukan secara sadar atau apa. Kalau sekarang kan bahasanya itu mindfulness ya, secara sadar utuh bahwa oke, saya sebagai ayah atau saya sebagai ibu punya kewajiban untuk mengasuh, punya kewajiban untuk mendidik anakku. Nah, ini kan sadar nih. Nah, tapi kan ketika sudah kondisinya agak kita sibuk seperti apa, akhirnya kita nggak sadar. Nah, ini jadi sebelum kita memulai mengenal anak, sebetulnya yang harus kita pahami dulu adalah kita kembalikan ke diri kita melakukan pengasuhan ke orang tua itu sudah sadar atau belum ya, seperti itu. Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita menjadi orang tua itu sudah sadar belum ya kalau kita itu sebetulnya orang tua nih. Kita itu sebetulnya ayah, kita sebetulnya ibu. Fungsi kita, peran kita dalam keluarga seperti apa. Nah, ini posisi ya Kak ya, berarti betul. Posisinya dulu disadari gitu ya. Betul. Ini yang paling penting dulu. Karena beberapa teori parenting itu kan langsung ke caranya, terus bagaimana nanti handle, bagaimana berkomunikasi, bagaimana, nah itu kan memperlakukan anak itu sebagai objeknya. Nah, kalau saya sih berpikiran bahwa sebetulnya yang paling penting dulu sebelum nanti kita mengenal anak kita pahami dulu nih, kalau kata Mbak Ika, positioning kita nih. Oke, positioning kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita sadar apa enggak nih? Nah, itu dulu. Memang kalau membahas tentang mindfulness itu akan panjang sih, tapi kan karena tema kita bukan itu, mungkin nanti next time kita ada kesempatan mungkin bisa lah kita nanti diskusi lebih lanjut tentang mindfulness ini, karena amin. Cukup banyak sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi mindfulness parent lah sebetulnya. Nah, tapi itu dulu. Tapi sebelum kita mengenal anak kita dulu, yang perlu kita sadari tadi positioning atau peran kita, figur kita sebagai seorang orang tua. Orang nah, tua, betul. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, baru ketika kita sudah paham, oke, aku sebagai ayah. Nah, kan berarti bisa gini sih Mbak Ika. Ketika kita sudah paham, kita sudah sadar bahwa kita sebagai orang tua, yang biasanya ketika kita sadar, kita akan merefleksi diri kita, oke, berarti karakterku itu kayak ini ya. Oh, berarti aku itu orangnya apa?
Nah, baru dengan dia sadar, dia tahu positioningnya, dia tahu kapasitas dirinya dia. Nah, makanya dia nanti ketika dengan anaknya, dia akan coba secara sadar bagaimana mendampingi anaknya sesuai dengan karakteristik anaknya, bukan karakteristik diri kita. Seperti itu. Nah, jadi itu poin yang pertama untuk yang pengenalan diri. Jadi yang harus kita lakukan setelah kita paham posisi kita sebagai orang tua, nah kita coba pahami diri kita seperti apa nih, diri kita nih, karakter kita seperti apa nih. Nah, seperti itu. Nah, baru next Mbak Ika. Oh, jadi baru kalau mau melihat anak kita harus tahu dulu ya Kak, kitanya sendiri ya Kak. Betul. Karena kan kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita nanti akan mengenal anak kita lebih lanjut, seperti itu. Oke, next Kak. Nah, baik. Nah, jadi ini sudah masuk ke tentang materi DISC. Jadi sebetulnya secara psikologi cukup banyak teori-teori kepribadian yang ada di dunia ini tentang yang mengukur dan yang menganalisa perilaku human behavior atau perilaku manusia untuk membantu menganalisa dan membantu memetakan setiap peran dan karakternya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri cukup nyaman dengan yang namanya DISC. DISC itu dibawa oleh psikolog dari Amerika namanya William Marston tahun 30-an lah, 1930-an. Nah, sebetulnya booming itu di tahun 70-an sebagai apa? Sebagai alat inventory untuk di organisasi seperti itu, di pekerjaan lah sebetulnya. Nah, memang ini sih yang membuat saya cukup tertarik untuk bisa kok ternyata aplikasi ini atau DISC profiling ini kita gunakan dalam apa? Dalam pengasuhan, dalam memetakan setiap anak dan keluarga sesuai dengan potensi dan sesuai dengan karakteristiknya. Itu sih sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kalau DISC itu kan melihatnya itu dari empat kuadran aja. Ada kenapa dibilang DISC? D itu adalah karakter yang dominance, I itu yang influence, C itu S itu yang steadiness, C itu yang compliance, seperti itu. Jadi karakteristik DISC itu cuma 4. Kalau teorinya si Carl Jung ada MBTI itu kan ada sekitar 16 personality. Terus ketika kita bicara teorinya si Jung itu ada 6. Nah, saya sih ini kan preferensi saya sih lebih nyaman dengan menggunakan DISC ini sebagai salah satu alat penganalisa bagaimana mengenal dan memahami karakter manusia itu, seperti itu. Dan ini juga bisa digunakan untuk nanti mengenal dan memahami karakter anak-anak kita. Jadi kalau di DISC itu kuadrannya aktif atau anak-anak yang aktif itu biasanya kuadrannya itu kalau nggak dominance itu influence, tapi aktif dan challenging, anak yang aktif tapi dia suka tantangan, anak yang aktif tapi dia orientasinya pada tugas, pingin cepat. Nah, itu adalah anak-anak yang dengan karakteristik dominance. Tapi anak yang aktif tapi dia itu orientasinya pada orang, dia suka bersosialisasi, suka bergaul, suka berkomunikasi. Nah, itu kuadrannya ke influence. Itu untuk anak-anak yang aktif. Nah, berbalikannya untuk kuadran yang pasif itu artinya dia itu lebih suka menunggu. Kalau aktif itu kan dia itu tipikal karakteristiknya sangat suportif, dia ingin cepat melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Kalau di sini terminologi dari kata pasif itu dia lebih menunggu sebetulnya. Nah, pasif tapi dia itu orientasinya pada tugas atau challenging itu compliance.
Sedangkan kalau karakteristik pasif, tetapi dia itu cukup friendly, dia itu suka untuk orientasinya ke orang, itu tipikalnya steadiness. Makanya di sini ada 4 karakteristik yang ada di layar ini seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusi satu persatu karakteristik manusia berdasarkan DISC ini seperti itu. Lebih mudah untuk kita memahami person to person dengan, kalau menurut saya kita lebih mudah menganalisa dan lebih mudah untuk mengenal karakteristik diri kita maupun anak kita dengan DISC itu. Nah, kalau kita bicara masalah dominance. Nah, dominance itu orientasinya itu adalah power. Maksudnya power itu adalah dia itu suka kalau diberi kekuasaan, tanda kutip tanggung jawab. Dia itu orangnya itu ketika dikasih tanggung jawab, dia akan mengerjakan. Orientasinya seperti itu. Dia yang pasti harus dikasih tahu tujuannya, dia harus jelas. Nah, itu orang-orang dengan karakteristik dominance. Jadi dia itu power. Nanti secara detail akan ada di slide-slide berikutnya. Nah, berkebalikan dengan dominance, orang-orang dengan karakteristik influence itu orientasinya itu ke orang atau ke people. Jadi dia itu tipikal yang people oriented. Dia itu sangat menyukai bersosialisasi. Nah, biasanya dengan kondisi PSBB seperti sekarang ini, yang agak tertekan bisa orang-orang dengan karakteristik influence. Karena apa? Karena orang-orang influence itu biasanya ketika dia tidak ngobrol, tidak bersosialisasi, dia akan gelisah seperti itu. Karena apa? Dia itu sangat menyukai untuk bertatap muka, menyukai untuk bersosialisasi, menyukai untuk bertemu. Nah, ini orang-orang dengan karakteristik influence. Makanya disebut influence. Dia cukup menginfluence seperti itu. Nah, apa yang dia harapkan? Dia itu orang-orang dengan karakteristik influence adalah orang-orang yang ingin untuk mendapatkan pengakuan. Makanya di situ ada recognition kan di situ. Jadi dia itu ingin diakui oleh orang lainnya. Makanya ketika kita ngerasa, oh iya aku tuh pingin diakui tuh, aku tuh orangnya suka bersosialisasi, orangnya suka diakui sama orang lain. Wah, biasanya aku tuh orang-orang dengan karakteristik influence. Biasanya orang-orang dengan karakteristik influence itu dia itu sangat, kalau berbicara itu bisa panjang lebar seperti itu Mbak Ika. Jadi dia itu disukai sama banyak orang karena apa? Ketika dia menjelaskan sesuatu, itu tanda kutip cukup menjual. Berarti kalau bedanya tuh sama dominan, kalau dominan aktif tapi nggak banyak omong gitu Kak? Apa gimana tuh Kak? Kalau orang-orang masih suka mungkin ngebedainnya gimana sih dominan, influence? Kalau dalam orang-orang anak-anak yang aktif, contohnya ya anak-anak ya. Betul. Kalau sebetulnya dua-duanya itu cukup aktif, cuma perbedaannya kalau anak-anak dengan karakteristik dominance itu mereka itu berbicara tapi tidak panjang lebar. Jadi kalau anak-anak dengan karakteristik dominance, dia berbicara itu langsung pada intinya. Nah, sedangkan influence itu biasanya suka basa-basi lah seperti itu. Jadi lebih ke keakuannya, ke aku to the point gitu ya. Kalau dominan betul. Kalau aku pengen ini Bunda kayak gini. Nah, itu masuknya dominan. Kalau influence tuh, Bunda aku tadi abis ngapain gini, aku abis main sama ini, dia menjelaskan gitu kali ya. Betul. Kalau beda yang paling simpel gini, kalau anak dominance itu ketika diminta sesuatu itu dia mengharapkan imbalannya, dia harus ada timbal baliknya seperti itu. Makanya kan anak-anak dengan karakteristik dominance itu biasanya egonya cukup tinggi. Karena tadi kata Mbak Ika, keakuannya cukup tinggi anak-anak dengan karakteristik dominance ini. Sedangkan anak-anak dengan karakteristik influence, dia itu gini, kalau anak dominance itu lebih ke aku. Kalau anak influence itu lebih ke we atau kita.
Nah, itu sih yang membedakan antara dominance dengan influence ini, seperti itu. Harmoni, terus orang-orang dengan karakteristik yang santai, yang tenang, yang sejuk. Nah, ini karakteristik yang tipikal steadiness seperti itu.